Ibu bercerita bahwa, "Dek, tinggal berapa minggu sampean sama teman-teman tinggal di rumah itu?" Saya jawab, 1 minggu. Dia tanya lagi, "Apa aja yang sudah dialami di rumah?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dan bertemu kembali bersama kami di Bagus Channel bersama Om Erik, obrolan mengerikan. Indonesia adalah sebuah wilayah yang sangat mistis, terutama di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa penuh dengan budaya bermacam-macam seni dan budayanya yang tak lepas dari hal-hal yang mistis. Kita kali ini, para pendengar yang budiman, saya ingin bercerita atau meneruskan cerita yang pernah terpenggal dari judul Teror Noni Belanda yang sebelum saya berlanjutkan cerita, ikuti cerita atau video kami di part yang pertama agar pemirsa yang budiman yang belum mengikuti video mengerti alur cerita ini dari awal hingga akhir. Saat itu di rumah itu, ketika terakhir kali dalam cerita saya yang pada saat pertama saya ceritakan bahwa ketika saat kita bermain karambol itu kita dilempar pasir, kita dilempar batu bata yang akhirnya kita keluar rumah, dan pada saat kita mau mancing rumah atau menutup pintu tersebut tiba-tiba lampu itu mati. Kita langsung lari. Untungnya ada seorang pedagang yang mau membantu untuk menutup rumah kontrakan tersebut karena di dalam masih ada motor dan baju, TV ataupun tip-tip punya teman-teman yang lain. Dari sini saya akan bercerita terusan daripada cerita teror Noni Belanda yang pertama, yang pernah saya ceritakan bahwa di sebelah rumah yang kami tinggali atau kami kontrak itu ada sebelah lagi rumah itu rumah seorang penjual, bisa dikatakan warung nasi, warung kopi atau warung teh. Nah, pada awal saat itu ketika hari KKN tinggal 1 minggu, kami sudah meninggalkan lokasi KKN. Tetapi kami pada saat itu sudah malas lah, biasa malas masak sendiri dan sebagainya, karena memang sudah 1 minggu kurang lebih sudah keluar dari lokasi KKN. Pada suatu siang setelah ada kegiatan ngecat balai desa, saya tiba-tiba datang ke warung sebelah itu untuk membeli teh. Entah kenapa kemudian saya bertanya kepada penjual, ibu setengah baya, kurang lebih umur ya 50 hampir 60, sekitar 55 atau 54. Saya bertanya sambil minum es, "Bu, mau nggak jika ada kurang 1 minggu ini ibu yang masakkan kami, karena kami malas masak, kami udah malas masak. Kalau mau ibu yang masak, berapa nilainya?" Dari awal perbincangan itu tersebut, tiba-tiba ibu itu menjawab dengan jawaban yang panjang dan bercerita tentang rumah yang kami kontrak. Ibu bercerita bahwa, "Dek, bukan saya tidak mau, tapi emang saya udah repot. Dek, tinggal berapa minggu sampean sama teman-teman tinggal di rumah itu?" Saya jawab, 1 minggu. Dia tanya lagi, "Apa aja yang sudah dialami di rumah itu?" Nah, saya ceritakan semua cerita seperti cerita yang di awal di teror Noni Belanda yang pertama. Saya ceritakan semua.
Ibu itu senyum tanpa tertawa dengan wajah senyuman yang datar, kemudian dia sambil karena bukan hanya saya yang beli, dia sambil bikin rujak, sambil mau ngasih orang yang beli, melayani orang yang beli. Dia sambil bercerita bahwa rumah itu kenapa dia tidak jualan pada saat setelah lepas maghrib, kenapa dia tidak menggunakan lampu listrik padahal listrik di tempatnya itu ada. Kenapa dia harus pakai lampu ublek saat setelah maghrib? Dia bercerita karena pada saat itu dia sudah jualan itu, waktu dia jualan itu dari pagi sampai jam 8 malam. Nah, dia sering mengalami hal-hal yang dirasa tidak masuk akal juga ketika dia jual di atas jam 6 sore. Singkat cerita, banyak orang yang beli, tetapi uang nggak ada. Kadang malam sebelum listrik, ketika dia harus mematikan lampu dulunya, dia masih menghidupkan lampu listrik, belum pakai ublek, dia juga merasa terus diganggu. Artinya sudah tutup warungnya, dia masih ada yang mengetok pintu untuk kemudian keinginannya untuk beli. Dan yang beli, ini saya merinding lagi. Saya bercerita sambil merinding. Dan dia bercerita, yang beli itu bukan orang sekitar atau lingkungan itu yang dia kenal, atau paling tidak wajahnya ini familiar. Betul-betul dia tidak mengerti ini orang mana, tidak pernah datang atau tidak pernah tahu setelah lepas maghrib. Banyak sekali orang beli, saya ulangi, banyak sekali orang beli, tetapi uangnya tidak ada, tapi dagangan habis. Kalau malam banyak orang ketuk pintu untuk beli sampai jam 12 atau 11. Nah, maka dari itu dia tidak berjualan lagi. Nah, pada saat itu cerita dari ibu seperti itu, banyak cerita lagi yang hampir sama cerita itu yang kita alami. Nah, kejadian yang saya alami terakhir, karena di depan rumah yang saya kontaki itu sebetulnya ada pohon mangga, kurang lebih diameternya sekitar 1,5 meter lah diameter, atau mungkin 1 meter, saya sudah lupa, tidak ingat sudah. 1 meter, kurang lebih ukuran pohon itu segini. Ya kalau dibilang tua, maka pohon mangga itu saya bilang dia sangat tua, sudah puluhan tahun dia tumbuh di situ. Itu dipotong karena takut roboh atau nanti tertimpa rumah atau tertimpa balai desa di sebelahnya. Nah, setelah pohon itu dipotong, 2 hari sebelum kami meninggalkan lokasi KKN, itu di belakang kamar yang saya bilang di part pertama, pintu kamar yang kalau dibuka langsung jatuh pintunya, jendelanya juga dibuka langsung jatuh. Tak kenapa tidak diperbaiki, padahal semua diperbaiki. Itu sekitar jam 7:30 itu bunyi dari lompongan, karena bahasa lompongan ini lorong jendela, lorong rumah itu ada talang, lorongnya sekitar kurang lebih setengah meter, itu berbunyi. Dah, duk gitu. Nah, yang
Yang kali ini berbeda. Yang kali ini kami rame-rame karena teman-teman sudah datang semua untuk persiapan pelepasan kurang 1 minggu itu. Itu berbunyi dah, duh, dah, duh, dah, dah. Nah, adalah nama seorang teman asli Madura. Karena dia yang menempati kamar itu. Dia keluar. Penasaran siapa sih yang bermain bola atau ada apa sih di lorong itu. Dia keluar. Tiba-tiba setelah dia keluar, dia lari ke dalam dan dia teriak-teriak, hantu, 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 hantu begitu. Nah, kami sempat keluar semua. Kami lihat di sana. Ternyata setelah kami keluar di sana, kami lihat tidak ada apa-apa. Sama sekali tidak ada apa-apa. Tidak ada yang kami lihat dan tidak ada yang kami takuti karena kami tidak melihat apa-apa. Tapi si teman dari Madura itu bercerita, kenapa kamu bilang hantu saya? Karena di lorong itu ternyata dia bilang, di lorong itu dia bercerita bahwa di lorong itu setelah dia lihat apa yang berbunyi dagu-dagu karena penasarannya dia, itu ternyata hanya kepala. Dia bilang hanya kepala manusia dengan rambutnya panjang. Dia menggelinding menatap ke tembok kamar. Duh, 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 duh. Dia bercerita seperti itu. Nah, hari itu kurang 2 hari kami pelepasan. Ketepatan pelepasan hari itu hari Minggu, kami pelepasan Minggu sore. Artinya hari Jumat itu kami berempat jelas-jelas melihat di bekas potongan pohon gitu. Apa yang diceritakan teman kami dari Madura itu, dia ada di sana dan dia tertawa tapi tidak berbunyi. Kami hanya melihat secara visual itu dia tertawa tersenyum tapi tidak mendengarkan tawaan si kepala ini. Dia senyum. Dan itu jelas-jelas ini. Dan itu sekitar jam setengah satu malam. Tertawa, tersenyum dia. Saat itu pun kami takut, benar-benar takut. Kalau yang selama ini saya melihat hanya dalam mimpi, hanya sekedar, ya bahasanya hanya sekedar tanda kayak seperti uang atau bocor dari cerita teman dari part pertama itu. Tapi yang ini jelas lihat secara visual bahwa di bekas potongan pohon itu ada kepala. Dia pas duduk di sebelah. Jadi dia duduk, keberadaannya itu di sebelah bekas potongan pohon itu. Sontak kami lari. Tanpa berteriak apapun kami lari. Kami pun lari sampai selebar luas daripada balai desa. Kemudian dari sana kita sama-sama bertanya, beneran kita ini ditakuti oleh hantu? Nah, dari situlah kemudian pada hari besoknya, Sabtu, kami sudah persiapan untuk meninggalkan lokasi KKN karena hari Minggu sorenya kita harus meninggalkan lokasi KKN. Pada saat malam Minggu, pemilik rumah sempat datangin kita, meminta maaf untuk saling bertemu bersama. Kami juga meminta maaf juga apabila selama di rumah itu kami ada perbuatan atau ada kelakuan atau kurang berkenan di hati pemilik rumah, mungkin kotor atau kami seenaknya atau mungkin ditegur tetangga karena kami tiap kadang-kadang malam gurau atau apa. Kami menyampaikan ke pemilik rumah bahwa kami mohon. Setelah itu pemilik rumah juga menyampaikan permohonan maafnya ke kami. Bercerita lagi, mohon maaf memang mulai dari awal saya tidak bercerita kondisi atau cerita sesungguhnya daripada rumah ini. Karena andai kata bercerita, mungkin kita juga tidak mau menempati rumah itu karena takut dulu.
Begitulah cerita Pak Dua terakhir dari teror noni Belanda. Sekali lagi, kita nggak perlu kita takuti apa yang namanya hantu, karena memang mereka hidup berdampingan dengan kita walaupun beda alam. Tentu tidak lupa kita harus banyak-banyak dahulukan Allah. Nah, dalam setiap kegiatan kita harus mendahulukan Allah sehingga kita tetap dalam lindungannya. Pendengar yang beriman, tetaplah hati dan pikiran bersama Allah. Jangan lupa ibadah, jangan lupa beramal, bersedekah, karena itu adalah salah satu bekal kita nanti di hadapan. Terima kasih. Sampai di sini, ikuti terus channel Ben Bagus Misteri dengan Bu Mary, obrolan mengerikan dari cerita-cerita selanjutnya. Meskipun baik saya sendiri yang bercerita, pun nanti ada narasumber yang mau menceritakan secara langsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.